Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. وقال جل وعلا بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية ثوبان رضي الله عنه ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خاذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. حديث رواه مسلم، حديث صحيح. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam sebuah majelis yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, senantiasa menjaga kita dari segala bentuk fitnahan yang terjadi pada umat ini hari ini. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Ayat tadi dalam surat Al-Maidah ayat 54 itu memberikan satu gambaran kepada kita bahwa betapa kehidupan kaum muslimin ini senantiasa akan diliputi dengan fitnah-fitnah, yang ujung dari fitnah yang paling besar adalah mencampakkan seorang mukmin, seorang muslim keluar dari din Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah hakikat fitnah yang diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menciptakan iblis alaihi laknatullah. Jadi Allah bermaksud menciptakan iblis dalam rangka untuk menguji hamba Allah apakah benar-benar dia komitmen terhadap ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala atau dia akan menyimpang dari ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala fitnah yang ditimpakan oleh iblis dalam bala tentaranya kepada orang-orang beriman. Dan tidak mungkin seorang mukmin ketika dia tertimpa dengan fitnah yang terjadi pada umat ini dia akan murtad dari din Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hal ini ditegaskan itu akan terjadi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surat Al-Maidah 54 ini. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum. Wahai orang-orang beriman, barang siapa yang di antara kalian murtad dari din kalian. Jadi orang beriman bisa murtad andinihi, dari dinnya. Fasaufa ya'tillahu biqaumin, maka ketika mereka murtad, ketika mereka mencampakkan din Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka mencampakkan amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia berupa perhambaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperjuangkan din Allah Subhanahu wa taala, ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada mereka, tidak butuh kepada kita ketika kita mencampakkannya. Amanah yang diberikan Allah kita sia-siakan, maka Allah tidak butuh kita. Maka Allah apa? Fasaufa ya'tillah, maka Allah akan mendatangkan biqaumin, dengan satu kaum yang baru, yang sifat kaum itu yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka dan mereka pun cinta kepada Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala senantiasa ketika memberikan amal kepada manusia ini, ketika mereka beriman kemudian mencampakkan keimanannya, atau ketika mereka memperjuangkan din Allah Subhanahu wa taala kemudian mereka meninggalkannya, Allah nggak butuh kepada kita. Kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah gantikan kita dengan kaum yang lain
yang Allah gantikan dengan satu kaum yang mereka punya sifat yang pertama, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Mereka cinta kepada Allah dan Allah mencinta kepadanya. Adzillatan 'alal mu'minin, mereka punya sifat lemah lembut kepada orang-orang beriman. Namun a'izzatin 'alal kafir, mereka tegas kepada orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata laim. Sifat mereka berikutnya adalah senantiasa berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wala yakhafuna laumata laim, dan tidak menghiraukan siapapun yang mencela ketika mereka sedang berjuang di jalan Allah. Rahimakumullah, pasti kalau kita berada dalam ketaatan ini semuanya akan melihat kita. Bala tentaranya iblis melihat kita. Bala tentaranya iblis menjaga kita dari belakang kita, memberikan bisikan dari kanan dan kiri kita, dari atas kita, dari bawah kita, dan bahkan dari depan kita. Semuanya membuat celaan-celaan, bisikan-bisikan, menghasut, memfitnah kita agar kita menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka ini la yakhafuna laumata laim, enggak peduli dengan hal itu. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Ketahuilah, yang demikian ini adalah fadl, keutamaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka ini adalah hamba-hamba pilihan-pilihan Allah. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah amat luas rahmatnya dan amat sangat mengetahui, maha mengetahui tentang hamba-hambanya ini. Mana yang akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mana akan diberikan rahmat berupa mereka senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dalam carut marutnya fitnah yang hari ini terjadi pada kaum muslimin hari ini, yang puncaknya adalah kemurtatan tadi itu, Allah senantiasa memberikan satu kaum kepada umat ini untuk menjaga eksistensi din Allah Subhanahu wa taala. Jadi betapa kerasnya fitnahan yang terjadi pada umat ini, tapi Allah senantiasa menjaga. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjaga dinnya adalah menjaga Masdaruddin Al-Qur'an. Sumbernya din Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti enggak ada yang bisa merubahnya. Kalau merubahnya pasti ketahuan. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang-orang yang hendak menegakkan Al-Qur'an pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Di dalam hadis Tsauban, Rasulullah SAW bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati. Senantiasa ada sejak Rasulullah SAW dihidupkan, dibi'sa sampai akhir zaman, senantiasa ada. Setiap waktu pasti ada. Tidak pernah tidak ada. La tazalu ta'ifatun min ummati. Senantiasa ada pada umat ini satu kaum, dhahirina 'alal haq, yang mereka senantiasa menetapi kebenaran, menetapi janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan din Allah Subhanahu wa taala secara sempurna meskipun dengan segala keterbatasannya di zamannya, tapi hatinya lapang untuk menerima segala sistem yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, tidak memilih dan memilah. Seluruh din Allah Subhanahu wa taala, bagian dari din Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam hatinya secara sempurna dan akalnya. Meskipun kadang tidak bisa melaksanakan secara sempurna. Itu penting bagi kita. Aspek penerimaan kita terhadap din Allah Subhanahu wa taala meskipun belum kita bisa laksanakan, itu kita harus tuntaskan. Di depan bahasanya itu syahadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, asyhadu an la ilaha illallah, itu maknanya salah satunya itu. Menerima semua syariat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala tanpa reserve, tanpa syarat. Adapun pelaksanaannya sesuai dengan kondisi yang memungkinkan. Dhahirina al-haq la yadurruhum man khadalahum. Tidak dapat
mencederai mereka, mencelakai mereka, memberikan madarat kepada mereka, orang-orang yang mencela mereka, mencemooh mereka, ataupun orang-orang yang menghibah mereka. Awake mek cilik, kelompoke didik ampe nantang wong kafir sing Oke. Cemoohan bukan itu? Banyak enggak itu gitu? Ayo. Tapi apakah mereka berikan dampak kepada mereka ini? Taifah al-Mansur, Taifah ini tidak sama sekali. La yadurruhum man khadzalahum. Khadzal ini dari bagian kaum muslimin. Mukhadzilin ini bagian dari kaum muslimin. Tetapi senantiasa minal munafikin ya. Khadzilin minal munafikin. Dia termasuk dalamnya orang-orang fasik, memberikan celaan-celaan supaya Taifah ini keluar dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mereka nggak bisa mencederai mereka, nggak bisa celaannya memberikan dampak supaya mereka keluar dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa. La yadurruhum man khadzalahum hatta ya'ti amrullah, sehingga datang ketetapan Allah. Wa hum kadzalik, dan mereka senantiasa seperti itu. Senantiasa sahabat ala dinillah, senantiasa mereka teguh di atas din Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antaranya makna atau secara zahirin al-haq senantiasa dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kebenaran. Jadi di tengah carut marutnya fitnah yang sedang terjadi ini, dengan segala bentuk kelemahan kaum muslimin ini, senantiasa ada Taifah yang tegak di atas kebenaran. Di antaranya hadis ini banyak. Di antara yang lain adalah diriwayatkan oleh Muawiyah. Tadi Sauban, sekarang dari Muawiyah. La yazalu min ummati ummatun. Senantiasa ada pada umat ini satu kelompok umat. Qaimatun bi amrillah. Mereka senantiasa berada teguh di atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. La yadurruhum man khadzalahum wala man khalafahum. Kalau tadi cuma khadzalahum, di hadis ini ada dua. Khadzalahum au khalafahum. Yang pertama tadi khadzalahum adalah orang-orang bagian dari kaum muslimin, orang-orang fasik, orang-orang munafikin, ya. Mereka memberikan celaan-celaan. Atau bisa dengan bahasa yang paling halus daripada celaan itu sindiran-sindiran atau apalah. Bentuknya dalam rangka untuk memberikan kesan supaya mereka ini lemah, nggak mampu, musuh-musuh yang kuat nggak mungkin bisa dikalahkan, sehingga didapatkan dampak supaya mereka keluar dari din Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mukhadzilin, orang-orang itu. Tetapi ada lagi satu kelompok lagi, kata Rasulullah SAW dalam hadis Muawiyah, wala man khalafahum, termasuk di dalamnya adalah khalafahum adalah orang-orang kafir asli. Kalau yang tadi orang-orang fasik, orang-orang munafik yang memberikan gunjingan-gunjingan, yang berikutnya juga termasuk orang-orang kafir pun yang asli tidak dapat memberikan madarat kepada mereka. Adapun kalau orang muslimin mati ditembak, itu persaksian Allah Subhanahu wa ta'ala sedang mengambil syahidnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu barokah, artinya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang tersebut, bukan kekalahan. Kekalahan hakiki adalah kita menyerah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekalahan hakiki itu adalah ketika kita melepaskan ikatan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekalahan yang paling hakiki. Adapun orang mati bukan kekalahan. Kalau kematian adalah kekalahan, maka para nabi-nabi pun banyak yang kalah. Apakah mungkin nabi-nabi kalah? Nggak mungkin. Hatta ya'ti amrullah wa hum ala dzalik. Dan mereka senantiasa seperti itu meskipun dengan segala bentuk cemoohan dan halangan dari orang-orang kafir. Tetap mereka tegar di atas din Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis Bukhari, hadis sahih. Di lewat yang lain dari Imran bin Husain.
An Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'alal haq. La tazalu ta'ifatun min ummati yuqatilun. Kalau yang tadi dhahirin al-haq, ini yuqatiluna 'alal haq. Berperang di jalan Allah di atas al-haq, dhahirin. Mereka senantiasa dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ala manawa'ahum, atas orang-orang yang menantang mereka. Jadi Allah senantiasa memenangkan kelompok ini dari orang-orang yang menantang mereka. Hatta yuqatilu akhiruhum al-masihud dajjal. Jadi mulai Rasulullah sampai ad-dajjal, mereka ini eksis. Mereka punya sifat tadi itu. Ikhwan rahimakumullah, saya akan berbicara dengan satu kaidah ilmu kalam ini. Sesuatu yang disifati mesti ada wujudnya. Gitu. Kalau sesuatu tidak wujud, tidak mungkin bisa disifati. Meskipun tidak tampak zahir, tapi wujud. Termasuk hal ini. Taifah ini sifatnya seperti yang disampaikan tadi oleh Rasulullah SAW. Terus apakah dia ini tidak wujud? Wujud, mestinya harus wujud, senantiasa ada dalam setiap zaman. Apakah sekarang ada? Pasti ada. Kalau tidak ada, hadisnya salah berarti ini. Apakah mungkin hadisnya salah? Tidak mungkin. Yang salah kita, pemahaman kita salah terhadap interpretasi terhadap hadis ini. Kalau memang kita mengatakan tidak, nanti ini. Kalau nanti, lafadznya bukan la tazalu. Paham ya? Jadi hari-hari ini mereka sudah ada. Karena nanti kaitannya dengan apa? Ada orang yang berinterpretasi terhadap hadis-hadis Taifah Mansurah. Itu mereka nanti ketika bertemu dengan Dajjal munculnya. Padahal la tazalu itu senantiasa wujud di setiap zaman. Kapan berakhirnya? Hatta yuqatilu akhiruhum al-masih dajjal. Sehingga kelompok Taifah yang paling akhir ini akan hilang setelah memerangi Masihud Dajjal. Paham ya? Jadi senantiasa wujud. Jadi kalau ada yang berinterpretasi sepanjang itu adalah salah. Kemudian tadi yang pertama tadi hadis 2 ya, dari Sauban dan dari Muawiyah tadi, hatta ya'ti amrullah. Sehingga datang ketetapan Allah. Syarah hadis ini ada 2. Yang pertama yang masyhur itu amrullah adalah angin yang muncul dari arah Yaman, lembut ya, yang akan dihirup oleh seluruh orang-orang mukmin, walaupun di dalam hatinya ada sebiji sawi daripada iman. Dan ketika mereka orang beriman tadi menghirup angin itu, uap itu, anginnya, rihah, itu pasti mereka meninggal. Dan itulah habisnya orang-orang beriman di muka bumi ini. Tidak ada lagi orang beriman. Setelah angin itu keluar, maka seluruh orang mukmin pasti akan meniup itu dan menghirup itu. Ketika menghirupnya, pasti dia akan meninggal. Setelah itu tidak ada orang-orang beriman dan binasalah orang-orang binasa saat itu. Jadi orang-orang mukmin itu tidak akan mendapati masa-masa krusial daripada kiamat yang kubro. Krusial enggak. Karena mereka sudah dimatikan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka merasakan goncangan dahsyatnya kiamat al-kubra, itu azab, bagian dari azab. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjaga azab daripada orang-orang beriman. Itu yang pertama, amrullah adalah angin yang keluar dari arah Yaman. Terus yang kedua, ada yang mengatakan amrullah sendiri itu adalah al-mahdi. Jadi Taifah al-Mansurah ini tidak senantiasa akan keluar hingga mereka bersama al-Mahdi. Ketika bersama al-Mahdi, Taifahnya bukan kecil lagi, tapi Taifahnya sudah menjadi besar.
Dan akhirnya adalah mereka memerangi Masihud Dajjal bersama Al-Mahdi. Di mana mereka? Nah, ini juga banyak hadir beberapa riwayat hum fi Syam. Ada tanya, Ibnu Mas'ud ditanya, di mana mereka ya? Mereka adalah di Syam. Terus ada lagi hadisnya hum fi Baitul Maqdis. Mereka ada di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu Palestina. Masjidil Aqsa ya. Wa aknaf Baitul Maqdis. Atau di pinggiran Baitul Maqdis. Sekitar Baitul Maqdis. Betul, hadis itu betul. Penjelasan seperti itu betul, tapi itu di masa akhirnya ketika mereka akan menghadapi Masihud Dajjal. Karena apa? Taifah ini berdasarkan riwayat-riwayat yang masyhur, di antaranya adalah Imam Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan qultu yahtamilu an hadhihi taifah mufarriqah baina anwa'il mu'minin. Taifah Mansurah ini ya tersebar di antara golongan orang-orang beriman. Di antara mereka adalah minhum suja'anu muqatilun, mereka adalah orang-orang yang pejuang yang berani. Wa minhum fuqaha, di antara mereka adalah para fuqaha ahli fikih. Wa minhul muhaddisun, mereka di antara mereka ada orang ahlul hadis. Wa minhum zuhad, dan di antara mereka ada orang-orang zuhud. Wa amir, yang senantiasa wa amiruna bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkar. Ini proyek kerja mereka. Kalau ada orang mengaku Taifah Mansurah tapi tidak mau amar ma'ruf nahi munkar, ini klaim semata. Sifat utama dari orang-orang beriman itu tidak mungkin lepas dari sifat Taifah al-Mansurah. Apa? Yujahiduna fi sabilillah, adalah puncak dari amar ma'ruf nahi munkar. Al-amru bin ma'ruf an-nahyi 'anil munkar. Wa minhu dan mereka itu wa minhu alul anwa'il ukhra minal khair. Dan mereka, kebanyakan mereka adalah orang yang senantiasa beramal-amal kebajikan. Wala yalzamu an yakununa mustami'una bal qad yakununa mutafarriqina min aqtaril ardh. Dan mereka bukan berkumpul pada satu tempat di setiap zamannya, ya. Tetapi mereka juga berpencar-pencar di beberapa tempat. Ini yang disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Begitu pula juga Profesor Dr. Ahmad Mubayyad itu, beliau mengatakan dalam kitab beliau Mausu'ah fil Fitan wal Malahim, Taifah Mansurah ini adalah mencakup semua orang yang beriman dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang senantiasa tegak di atas perintah Allah dimanapun juga dia berada. Baik tegaknya mereka itu dengan menggunakan sila, dengan senjata, yakni berperang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau senantiasa mereka melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar dengan lisannya. Jadi memang Taifah Mansurah itu sifat yang melekat pada dirinya, sebagaimana ayat tadi Al-Maidah ayat 54 tadi itu, senantiasa amar ma'ruf nahi munkar dan senantiasa yujahiduna fi sabilillah. Meskipun di antara mereka ada fuqaha, ada ahli hadis, tapi karakter mereka ini tidak lepas daripada yang itu dua tadi. Kalau lepas dari dua ini, klaim siapa saja sudah. Ikhwan rahimakumullah, ini kenapa saya sampaikan hadis kajian ini. Dalam hadis yang dibicarakan tentang kemarin, tentang yang sering antum dengar mungkin tentang kemarin kita bahas, sebab di antara salah satu kekacauan yang terjadi di Saudi yang sering kita bahas, yang dibahas di media-media itu, ya hadis tentang Sauban, hadis dari Sauban itu, ya. Ya. Ini yaktatilu indakan zikum hadza salasa kulahum waladun khalifah, akan berperang di sisi Ka'bah, ya. 3 orang ibnu khalifah, 3 orang anak khalifah. La yasiru ila wahidin minhum, yang ketiganya tidak akan mendapatkan apa yang tidak dicarinya dari peperangan itu.
Maksudnya kekuasaan. Tapi mereka tidak mendapatkannya. Summa tuqbalu rayatus sud min Khurasan. Kemudian datang bendera-bendera hitam dari Khurasan, dari arah timur. Satu hadis ini dua ya, tentang hadis ini ada dua riwayat. Yang satu minal masyriq, yang satunya menyebutkan secara spesifik Khurasan. Fayaqtulunakum muqtalatan lam tarauha mithla. Yang mereka bendera-bendera hitam yang datang dari Khurasan tadi ini keluar dalam rangka memerangi bangsa Arab yang dengan satu peperangan yang tidak pernah terjadi pada bangsa Arab. Saking dahsyatnya. Jadi Taifah yang berbendera hitam dari arah Khurasan keluar menuju Jaziratul Arab. Dengan peperangan yang tidak pernah memerangi bangsa Arab yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Summa dzakara syai'an, kemudian ini Sauban ini menyebutkan sesuatu tetapi perawinya enggak ingat ya. Summa dzakara syai'an tapi dia mereka ingat. Fa idza kana dzalika, apabila yang terjadi demikian itu, fa'tuhu walau habban ala salji, datangilah dia walaupun kalian harus berjalan di atas salju. Fa innahu khalifatullah. Dalam hadis yang lain fa innahul mahdi. Dalam riwayat yang lain fa innahu khalifatullah al-mahdi. Hadisnya 3 ya. Ada tambahannya tadi bedanya di situ. Ya rahimakumullah, ada kaitan. Jadi Al-Mahdi tidak akan muncul sebelum munculnya bendera-bendera hitam dari arah Khurasan. Jadi salah satu tanda kemunculannya Al-Mahdi itu wujudnya Taifah yang berbendera hitam di Khurasan. Karena mereka inilah yang akan menghasung Al-Mahdi, kemunculan Al-Mahdi. Yang mempersiapkan Al-Mahdi sebagaimana mempersiapkan pengantin di malam pengantinnya itu mereka ini. Jadi Al-Mahdi itu tidak pencitraan kemudian menampilkan dirinya saya Al-Mahdi. Enggak. Bahkan beliau pun ketika dibaiat pun enggan. Lari. Jadi memang kerja keras Taifah Mansurah yang ada di Khurasan yang cirinya adalah membawa bendera-bendera hitam dari Khurasan tadi. Itulah yang mempersiapkan keluarnya Al-Mahdi. Bukan tiba-tiba Al-Mahdi itu keluar, enggak. Karena memang hadisnya begitu. Mereka dipersiapkan sebagaimana seseorang mempersiapkan kemanten di malam pengantinnya. Bagi informasi antum aja. Sebagaimana yang sudah sering saya katakan, kalau Al-Mahdi muncul hari ini pasti akan ditertawakan. Ini informasinya. Antum bisa buka YouTube ini. Ini 2 minggu yang lalu keluar di Madinah beliau ini. Namanya Ibrahim As-Sahrani. Dia menyatakan dirinya adalah Al-Mahdi. Tapi yang terjadi apa? Jadi bahan bualan. Pasti itu. Kan sudah saya katakan. Kalau hari ini ada orang muncul mengaku Al-Mahdi pasti akan jadi bahan tertawaan. Macam-macam kan, kalau ada YouTube kan ada bawahnya komentar itu. Minum obatnya kurang. Kayak kita lah di sini gitu. Macam-macam gitu. Ada Allah yasfik, mudah-mudahan Allah menyembuhkanmu. Seperti itu. Terus senantiasa akan begitu. Memang ketika Al-Mahdi muncul itu klaimnya bukan dari kita, bukan dari mereka juga. Harus butuh suasana yang luar biasa. Karena Al-Mahdi ini perwujudan dari kebenaran. Siapa yang menyelisih Al-Mahdi berarti menyelisih kebenaran. Jadi memang berat ini. Persoalan ini bukan persoalan mudah, persoalan berat. Jadi butuh sesuatu yang besar untuk menyatakan dirinya adalah Al-Mahdi. Makanya kalau dalam asar, meskipun ada sebagian mendhaifkannya, itu yang mengumumkan munculan Al-Mahdi itu adalah malaikat Jibril alaihissalam. Langsung teriakan malaikat Jibril yang mengumumkan di atas langit dunia.
Di waktu pagi, waktu duha, malaikat Jibril itu mengumumkan di atas langit yang suaranya akan didengar seluruh manusia. Namun ketika beberapa saat setelah pengumumannya malaikat Jibril, ada pengumuman berikutnya. Kedua, ya ini sudah mengumumkannya dari langit aja masih ada yang memberikan syubhat. Siapa? As-syaitan. Syaitan mengumumkan juga. Bukan dia. Malaikat Jibril mengumumkan ini Abdullah, Muhammad bin Abdullah. Tapi kemudian syaitan waktu zuhur mengumumkan juga bahwa bukan Muhammad bin Abdullah, tapi adalah Isa bin Maryam. Kira-kira yang hari ini percaya bahwa tidak ada Al-Mahdi kecuali Isa bin Maryam pasti akan berperang dengan orang-orang yang percaya bahwasanya Al-Mahdi adalah Muhammad bin Abdullah. Karena sekarang ada orang yang mengatakan tidak ada Al-Mahdi kecuali Isa bin Maryam. Ada satu kelompok dari kaum muslimin. Pemahamannya begitu. Padahal pemahaman tentang Al-Mahdi Muhammad bin Abdullah itu adalah mutawatir, sebagaimana Ibnu Katsir mengatakan. Kan begini, meskipun dari sekian ratus hadis itu 80 dhaif, ada 40 hadis sahih, kan sahih berarti kan. Tidak berarti kalau ada 80 hadis dhaif tentang hal itu, kemudian yang 40-nya sahih kemudian jadi dhaif, enggak begitu caranya memahami. Memang banyak orang-orang Syiah itu memasukkan hadis banyak tentang Al-Mahdi, macam-macam. Tapi bukan berarti Al-Mahdi tidak ada. Ikhwanimakumullah, jadi itu tadi dikatakan. Kenapa ingin saya tampilkan hari ini? Taifah ini yang akan membuka perjalanan kemunculan Al-Mahdi. Kalau ini belum kokoh, belum wujud, maka Al-Mahdi masih jangka waktu panjang. Logikanya begitu ya, logika gitu. Kalau takdirnya Allah Ta'ala membentuknya satu hari, Allahu a'lam bishawab. Iya kan? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kembalinya kepada Allah. Tetapi kalau proses normal manusia, prosesnya sekarang sedang berjalan terus. Jadi ini Al-Mahdi itu adalah proyek besarnya Taifah Al-Mansurah. Proyek besarnya. Meskipun fulannya bisa jadi belum ketemu, taunya munculnya tiba-tiba. Bila jadi. Tapi proyeknya disiapkan. Gitu. Makanya kalau kita nganggur-nganggur, Amerika dan Rusia, ya, kan kekuatan ini kalau kita dulu sebelum ini ya. Sebelum sekarang Amerika jadi kekuatan tunggal ya. Sebelum ini itu kan kekuatan besarnya kan Amerika dan Uni Soviet. Itu mereka sudah membuat satu analisa. Itu gerakan kemunculan Al-Mahdi itu sudah diperkirakan mereka. Mereka kajiannya bukan kajian sebisa mungkin. Kajian mereka itu memang detail, memang mereka punya bahan dan mereka punya kapasitas untuk mengkaji itu. Memang orang-orang berilmu yang mengkaji itu di antara mereka. Hadis-hadis ini dikelontok sama mereka. Kalau kita baru dengar hari ini, mereka tim ini sudah mengkaji luar biasa. Bahkan bukan hanya itu, sampai mereka melakukan kerja-kerja biologis, mencari nasab dengan DNA. Karena dia tahu dari hadis bahwa Al-Mahdi adalah min itrati, dari anak keturunanku, berarti bisa di-track dengan model peta DNA-nya. Dia ambil sampelnya Nabi, DNA-nya Nabi. Dari mana? Ada nggak sekarang sampelnya DNA Nabi? Ada. Rambutnya Rasulullah SAW ada di museum dia kan? Iya kan? Keluar DNA-nya. Makanya sekarang ada peta DNA seluruh dunia ini, ada peta DNA-nya. Mereka punya itu. Yang diperkirakan, kalau tidak semuanya memang ya, tapi kan mereka punya track tadi, ilmu nasab, sosiologi ya. Nasabnya dipelajari.
Karena Rasulullah nasabnya Bani Hashim, cari Bani Hashim. Sampai hari ini siapa yang Bani Hashim? Dicatat DNA-nya kalau bisa mungkin. Dicari, ditrack. Makanya kemarin saya katakan asbab munculnya Royatus Sud itu adalah apa? Ketika Bani Hashim di Madinah dibantai. Akan terjadi pembantaian Bani Hashim di kota Madinah. Karena mereka sudah mendeteksi ini ada orangnya di sini tapi nggak tahu siapa gitu, mungkin begitu bahasanya. Dibunuh. Maka keluarnya Bani Royatus Sud itu keluar. Yang menyebabkan Royatus keluar dari hadis ini menuju Jaziratul Arab adalah itu. Ketika Bani Hashim di Jaziratul Arab terjadi pembunuhan secara merata. Hingga mereka bersembunyi di wadi-wadi, di lembah-lembah. Sampai nanti Al-Mahdi berikrar, kemudian di kota Mekah datang di baiat, baru mereka muncul kembali bermunculan, bergabung dengan Al-Mahdi. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam. Jadi hakikat kemunculan Taifah Mansurah itu sebenarnya adalah menguji kita sebenarnya. Iya kan? Kan kita ini hidup ini dalam rangka terus-menerus sebagai ujian. Apa kita sikoh kepada Allah Subhanahu wa taala atau kita akan melemparkan amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi beliau berfirman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah mengatakan, "In qala Allah innama bu'istuka li abtalika." Wahai Muhammad, sungguhnya engkau aku utus li abtalika. Jadi aku mengutus engkau Muhammad untuk mengujimu, wahai Muhammad. Wa ubtali bika, dan engkau wahai Muhammad akan menjadi bahan ujian bagi umat Muhammad. Kemudian beliau Allah SWT berfirman, istakhrijuhum, keluarkanlah mereka kama akhrijuka. Jadi Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengeluarkan orang-orang beriman. Maksudnya keluar istakhriju ini keluarnya untuk memerangi orang-orang kafir. Akhrijuka, sebagaimana aku mengeluarkanmu wahai Muhammad untuk memerangi orang-orang kafir. Waghzuhum nahzuka, maka berperanglah kamu wahai Muhammad bersama mereka, aku pun akan berperang, kata Allah SWT. Menyertai peperangannya Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika perang Badar, Rasulullah ambil pasir, ya kan, dilemparkan kan. Idza ramaita wa ma ramaita apa? Wa ma ramaita illa ramaita, walakin Allah rama. Sungguhnya yang melempar itu adalah Allah. Sungguhnya hakikatnya Rasulullah yang melempar, tapi adalah Allah yang melempar. Setiap pasir itu masuk ke dalam mata-matanya orang kafir Quraisy. Satu tung masuk. Karena Allah yang melemparkan. Mengenai mereka semua, binasalah mereka. Bahkan kalau antum baca di Sirah Ibnu Hisham itu, sejarah mencatat itu sahabat-sahabat memang hakikatnya berperang, memenggal kepala musuh. Tetapi ada sebagian sahabat yang di depan itu melihat kepala-kepala musuh itu berterbangan sebelum sahabat itu sampai kepada musuh. Siapa mereka? Pasukan dari Allah Subhanahu wa taala yang dipimpin oleh malaikat Jibril alaihissalam. Berupa pasukan malaikat. Jadi ketika orang-orang beriman berperang, malaikat itu Jibril itu turun dengan pasukannya memimpin pasukan malaikat untuk memerangi orang-orang kafir. Kemudian wa anfik fasananfiku alaika. Hendaklah kalian berinfak, maka Allah akan berinfak kepadamu. Ini jangan bakhil, ini nasihat ini dari Allah. Ini perintah sekaligus nasihat buat kita. Ketika kita berinfak, hakikatnya kita akan diinfaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya begitu. Wa anfik fasananfiku alaik. Ketika kita berinfak, Allah akan memberikan infak kepada kita, membantu dengan infak. Wa ba'as jaisan naba'asu khamsata mislah.
Kemudian kalian berangkatlah bersama pasukan. Niscaya Allah akan berangkat bersama kalian dengan jumlah pasukan berapa? 5 kali lipat. Jadi kalau kalian berangkat 1000, Allah tambahkan dengan pasukan dari malaikat Allah Subhanahu wa taala 5.000. Kasus perang Badar. 5.000 malaikat. Wa qatal biman atau akawaman asoka, dan perangilah bersama kalian orang-orang yang mentaatimu kepada orang-orang yang mendurhakai. Jadi hakikat kita ini adalah hakikat ujian perintah Allah. Taifah Mansurah itu senantiasa adalah ujian buat kita juga. Apakah kita senantiasa menyertai sifat-sifat mereka atau tidak? Itulah kehidupan kita. Kehidupan orang beriman itu begitu. Bahkan ini yang lagi banyak di kepala kaum muslimin ini. Sudah dijawab oleh Rasulullah SAW soalnya. Dari Salam Al-Kindi, An Salama bin Nafil Al-Kindi qala kuntu jalisan inda Rasulullah SAW. Suatu ketika Nafil Al-Kindi ini duduk bersama Rasulullah SAW. Faqala rajulun. Kemudian datang seorang laki-laki berkata, "Ya Rasulullah, adalan nasul khail." Wahai Rasulullah, manusia sudah meletakkan mengikat-ikat kuda-kuda perang mereka. Wa wada'u silah, dan telah meletakkan senjata-senjata mereka. Wa qalu, kemudian mereka mengatakan la jihadun. Hari ini sudah enggak ada jihad. Hari ini zamannya Rasulullah. Sudah enggak ada jihad. Sampai mengatakan minas sahabat. Orang muslim yang ketemu Rasulullah di zaman Rasulullah berarti kan sahabat. Rajulun ya Rasul mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, adalan nasul khail wa wada'u silah wa qalu la jihadun." Tidak ada jihad sekarang. Qad wada'atil harbu auzaraha, karena peperangan sudah berhenti. Maka fa'aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwajhi. Kemudian Rasulullah langsung memalingkan wajahnya melihat orang yang mengatakan tadi. Sambil mengatakan apa? Wa qala kadzabu. Mereka itu adalah perkataan dusta dan mereka adalah pendusta. Jadi kalau ada orang mengatakan la jihadun yaum, mereka adalah perkataan dusta, dan itu adalah daripada orang-orang yang sedang berdusta. Wa qala kadzabu. Kata Rasulullah dilanjutkan, al-ana ja'al qital. Sungguh mulai hari ini senantiasa akan ada terus peperangan. Wala yazalu min ummati ummatan, dan senantiasa akan terus ada umatku yuqatiluna al-haq, berperang di atas kebenaran. Wa yazihullahu lahum qulubun aqwan, yang dengannya, dengan perintah ini Allah akan memalingkan satu kaum dari minal muslimin. Karena sebab perintah ini Allah meminggirkan satu kaum dari bagian kaum muslimin. Karena apa? Enggak mau menerima amanah ini. Wa yazighu disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yazighullahu lahum qulubun aqwam. Wa yarzuquhum minhum, bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan rezeki Taifah yang senantiasa berperangi dari mereka rezekinya. Mengambil ghanimah wal fai' dari mereka. Hatta taqumas saah, hingga tegaknya hari kiamat. Wa hatta ya'ti wa'dullah, atau hingga datangnya janji Allah Subhanahu wa taala berupa kemenangan. Turunnya Al-Mahdi, khilafah dan sebagainya. Wal khailu ma'qudun fi nawasiyal khair, senantiasa wujud kebajikan pada ubun-ubun kuda. Kuda itu sampai yaumil kiamat masih akan ada senantiasa di ubun-ubunnya pahala kebajikan. Kalau antum hari ini memilih kuda dalam rangka niatnya untuk itu, senantiasa pahalanya ada. Kencingnya pahala, semuanya pahala.
Kalau niatnya untuk itu. Kalau niatnya untuk udah lumping ya dapatnya ya. Warahmatullah ya ini. Jadi apa namanya? Taifah Mansurah itu senantiasa ada. Dan saya berlangsung dengan Taifah Mansurah ini juga jadi ujian bagi satu kaum dari kaum muslimin, memerangi mereka, memberikan khadala, memberikan celaan kepada mereka. Bahkan orang-orang kafirnya sendiri selalu memerangi mereka. Taifah Mansurah terus ada dan wujud. Kalau orang bilang nggak ada, berarti mereka sedang mendustakan Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan kadzabu, itu dusta dan perkataan itu mereka berdusta dan mereka itu ada perkataan dusta. Bahkan di riwayat yang lain Ibnu Asyakir dari Zaid bin Aslam an Abihi qala Rasulullah SAW la yazalu jihadu halwan khadra. Jihad ini senantiasa wujud sampai dalam keadaan halwan wa khadran. Halwan itu manis, khadran itu seger. Sayur itu masih hijau. Buah-buahan itu masih ranum, ya bahasanya begitulah. Makutiratul qadr, selama masih ada turun hujan dari langit. Wa sayati 'alan nasi zamanun, akan datang pada manusia satu zaman yaqulu nabi qurra'a minhum. Nanti akan datang satu masa qurra'a minhum, qurra' itu adalah ahlul ilmu ulama. Qurra'a minhum ada sekelompok ulama dari mereka mengatakan laisa hadza bi zamanil jihad. Sekarang bukan waktunya jihad. Ujian enggak ini hari? Banyak ya. Laisa hadza bi zamanil jihad. Faman adraka dzalika zaman, barang siapa yang mendapati zaman seperti itu ketika ada para ulamanya mengatakan seperti itu, ya. Sungguh kata Rasulullah di dalam riwayat ini dzalika zaman fa ni'maz zamanul jihad. Justru saat itu adalah zaman paling nikmatnya jihad. Qalu ya Rasulullah au ahadun yaqulu dzalik. Ini orang yang mendengar, berarti kan sahabat kan ya. Kalau yang mendengar Rasulullah berkata, berarti kan sahabat. Sahabat ketika mendengar perkataan Rasulullah seperti itu, nanti ada qurra ulama yang mengatakan laisa hadza bi zaman jihad, enggak masuk akal. Tidak masuk akalnya para sahabat. Kok ada ulama ngomong tidak ada jihad? Faqalu ya Rasulullah ahadun yaqulu dzalik. Apakah nanti ada orang yang mengatakan seperti itu ya Rasulullah? Qala na'am. Benar. Nanti ada yang mengatakan seperti itu. Man la'anahu Allah wal malaikati wan nasi ajma'in. Mereka akan dilaknati oleh para malaikat, Allah dan manusia seluruhnya. Allah jelas menyelisih perintah Allah. Malaikat jelas makhluk yang taat kepada Allah, melaknat juga. Tapi manusia seluruhnya, baik orang mukminnya maupun orang kafirnya juga Kenapa? Karena jihad ini adalah mengangkat kedoliman. Sedangkan kedoliman hari ini tidak hanya menimpa orang-orang beriman, orang-orang kafir pun dolimi orang-orang dolim. Ketika tidak tegak jihad, maka kedoliman berkuasa. Ketika kedoliman berkuasa, bukan hanya orang Islam saja yang kena, orang kafir juga kena kedolimannya. Ya kan? Apa hari ini yang mencela orang-orang dolim ini hanya orang muslim? Tidak, orang kafir pun juga mencela orang-orang yang dolim hari ini. Saya kadang-kadang kan berinteraksi dengan orang-orang kafir asli. Mereka juga mencela begitu keadaan hari ini itu. Karena kedoliman sudah menyelimuti seluruh kehidupan manusia hari ini. Di antara yang lain adalah An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, "Walladzi nafsi bi yadihi la yadhhabu al-lailu wan naharu hatta taji'u rayatus sud min qibalil Khurasan." Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, demi jiwaku yang ada di tangannya, la yadhhabu al-lailu wan nahar, tidak akan lenyap dunia ini ya, malam dan siang, hatta taji'u rayatus sud min qibalil Khurasan, akan hingga munculnya satu taifah berbendera hitam yang keluar dari Khurasan. Hatta yusiku huyulihim,
tanjalati baisan wal furat, sehingga bendera-bendera tersebut sehingga kuda-kuda mereka tersebut akan diikat di pohon-pohon kurmanya Baisan dan sungai Efrat, maksudnya di Palestina. Jadi Taifah Mansurah yang dari Khurasan ini, yang berupa Rayatus Sud itu tidak akan keluar, begitu keluar nanti kan ke Jaziratul Arab, membebaskan Al-Mahdi, membayat Al-Mahdi di Jaziratul Arab. Setelah dari Jaziratul Arab, dia tidak akan berhenti sampai dia langsung ke bumi Syam, membebaskan Baitul Maqdis, berperang dengan Ad-Dad. Jadi langsung itu perjalanannya dari Khurasan, Jaziratul Arab sampai Baitul Maqdis Syam. Tidak berhenti. Kata Ibnu Katsir ketika menjelaskan riwayat ini, athar ini, Ibnu Katsir mengatakan dia adalah Muhammad bin Abdullah Al-Alawi Al-Hasani yang akan diperbagi Allah dalam satu malam. Ia akan didukung oleh orang-orang yang dari timur. Mereka akan menolongnya dan mengokohkan kekuasaannya. Mereka berbendera hitam sebagaimana bendera Rasulullah yang dinamai Al-Iqab. Jadi kelompok Taifah ini yang mengiringi Al-Mahdi itu nanti adalah Taifah Mansurah yang keluar dari Khurasan, berbendera hitam. Bawa benderanya Rasulullah yang namai Rasulullah Al-Iqab. Antum nanti searching, googling Al-Iqab itu apa, benderanya model kayak apa. Kan ini ciri ini kan. Sifat itu akan berubah enggak? Oh enggak usah. Karena Rasulullah mengatakan Al-Iqab kita pakai yang lain aja. Bendera kuning merah. Apa bisa begitu? Enggak bisa. Kalau tidak Rasulullah enggak. Hadisnya kan dhaif. Lemah lah. Paham saya? Pasti akan keluar begini dia. Pakai Al-Iqab pasti. Ini namanya khobar. Khobar dari Rasulullah adalah wahyu. Pasti dia akan pakai itu gitu. Gak bisa diganti-ganti. Nyamar saja, nggak bisa nyamar. Ya situ sudah. Mau dipaksakan dengan keadaan zaman fitnah pun mereka akan muncul seperti itu. Nggak akan nggak akan berubah. Bahkan riwayat yang lain dari Abdullah bin Harith bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Tabrani, yakhruju qaumun min qibalil masyriq, akan sekeluar dari satu kaum min qibalil masyriq. Tadi sudah jelaskan qibalil masyriq adalah Khurasan. Fayuwati'una lil mahdi sultanihi, yang akan mempersiapkan kekuasaan untuk Al-Mahdi. Jadi proyeknya itu digarap sekarang oleh Taifah Mansurah yang ada di Khurasan dalam rangka membentuk pemerintah Al-Mahdi. Bukan Al-Mahdi tiba-tiba muncul gitu, enggak klaim saya ada Al-Mahdi, enggak. Tapi semuanya supaya antum tahu begitu loh. Jadi Al-Mahdi itu bukan sesuatu yang tiba dari langit gelodak, enggak. Paham? Saya tak nunggu Al-Mahdi, saya enggak bisa ditunggu Al-Mahdi itu, dikerjakan. Proyeknya dilaksanakan. Adapun sampai atau tidak sampai kita sudah sampai pahalanya. Idza waqa'a ajru 'ala Allah. Kalau kita sudah berada di proyek itu, insya Allah Al-Mahdi keluar atau tidak Al-Mahdi keluar, kita sudah sampai pahalanya menjadi tentaranya Al-Mahdi. Selesai. Tak tunggu aja dulu. Imam Suyuti rahimahullah yang hidupnya ratusan tahun sebelum kita itu sudah siapkan kudanya di depan rumahnya, ngikat gitu saja, sama pelananya, sama bekalnya, sama pedangnya sudah siap. Imam Suyuti. Kalau Al-Mahdi keluar, saya dengar Al-Mahdi keluar, langsung saya berangkat. Zamannya Imam Suyuti. Kalau Imam Suyuti sudah mempersiapkan kudanya, kita mau siapkan apa sekarang? Ya bukan saya mengatakan klaim hari ini atau berapa hari lagi keluar, enggak. Tapi begitu loh. Satu komitmen itu akan memberikan satu proses yang dinamakan persiapan. Persiapan mental, persiapan hati, termasuk perbekalan tadi. Itu seperti itu proyek. Kalau mimpi lain lagi, mimpi proyek lain lagi.
Ya. Bahkan di dalam Kanzul Umal itu disebutkan satu riwayat ya, dari Abu Tufail bahwasanya Ali bin Abi Thalib berkata kepadanya, An Abi Tufail annal Imam Amirul Mukminin alaina qala lahu, ya Amir, wahai Amir, yakni Abu Tufail tadi, idza sami'tu rayatu sud muqbilatan min Khurasan, apabila kamu dengar rayatu sud sudah keluar dari Khurasan, fakuntu fi sunduki mukfil alik, sedangkan kamu berada dalam satu kotak yang terkunci. Kalau kamu dengar Royatus Sud keluar dari Khurasan, sedang kamu berada dalam satu kota yang terkunci, fakassaro dzalika, maka pecahkanlah kota itu. Wa dzalika sunduku hatta taqtulu tahtaha, maka segera kamu berperang bersamanya. Au ayyi tahta Royatus Sud, fa illam tastati fatadakhruja hatta tuqtalu tahtiha. Kalau kamu tidak mampu, maka hendaklah engkau bergolek. Maksudnya nggak bisa keluar dari kotak tadi. Berusaha terus. Meskipun engkau terbunuh di dalam kotak itu, kalau berusaha untuk keluar. Nah, saatnya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, ketika kalian sudah mendengar Royatus Sud sudah muncul. Artinya adalah upaya sungguh-sungguh, bukan main-main. Memang din ini bukan main-main. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala takhruju min Khurasan rayatus sud fala yarudduha syai'un hatta tusibu bil iya. Tidak akan keluar bendera hitam dari Khurasan yang tidak ada satupun yang dapat menghadangnya hingga mereka datang di bumi Baitul Maqdis bil Ilya, membebaskan Baitul Maqdis. Ketika dia keluar nggak ada yang bisa ngadang juga. Sekarang belum keluar, kalau udah keluar nggak bisa ngadang juga semua. Kekuatan apapun nggak akan bisa. Alhamdulillah, itu tadi. Ini satu tanda besar karena dia akan menyertai langsung kemunculan Al-Mahdi, karena dia juga yang memproyeksikan kemunculan Al-Mahdi ke depan. Ya, ini betul-betul kita harus pahami betul. Alhamdulillah. Ini ada riwayat ya dari Amr bin Auf, qala Rasulullah SAW, la tadhabud dunya hatta takuna rabitatan minal muslimin bi mawdi' yuqalu lahu bulan. Tidak akan sirna dunia ini hatta takuna rabitatan minal muslimin bi mawdi' yuqalu lahu bulan, sehingga muncul satu kelompok dari kaum muslimin di satu tempat yang namanya bulan. Bukan bulan, bukan. Tapi namanya tempat bulan. Hatta yuqatalu Banu Asfar, sehingga mereka memerangi Bani Asfar, orang-orang Romawi. Yujahiduna fi sabilillah, mereka senantiasa berjihad di jalan Allah. La ya'khudhum fillahi laumata la'im, mereka tidak menghiraukan celaan dari orang-orang yang mencelanya. Hatta yuftahullahu alaihim Konstantinia, sehingga Allah membukakan bagi mereka Al-Konstantinia, Konstantinopel, Warumia dan Roma. Bitasbih wa takbir, dengan tasbih dan takbir. Wa yahdamu husunaha, sehingga merobohkan husun itu bangunan-bangunan mereka, desa-desa mereka. Wa hatta yuksimul mala bil atrosa, kemudian mereka membagikan ghanimah yang didapatkan dari Romawi tadi, dari Konstantinopel dan Rom tadi itu dengan apa? Atrosa, dengan apa namanya? Tameng. Kan kalau orang-orang dulu kan berperangnya kan pakai pedang, pakai tameng gitu. Jadi membagikan ghanimahnya nggak pakai dihitung. Nggak pakai dihitung. Kamu berapa? 50.000, enggak gitu ngitungnya. Langsung aja serot, serok. Nggak pakai hitungan.
Sudah karena banyaknya ghanimah. Ben atrosa. Qala summa yusrihu sarih. Kemudian muncullah teriakan orang yang berteriak. Ya ahlul Islam, wahai umat Islam, qad kharajal masihud dajjal. Sungguh telah muncul, telah keluar ad-dajjal. Fi biladikum wa diyarikum. Di kota-kota kalian dan di negeri-negeri kalian. Jadi satu kelompok yang dinamakan ini bulan ini ada dua tempat yang dikenal sekarang ini ya. Kalau kita dua tempat ini, satu di Mujamul Buldan itu dikatakan bulan ini di sekitar Hijaz. Kalau sekarang namanya kotanya Buraida. Di timurnya Madinah. Ya. Tapi tanah lapang besar gitu. Tanahnya kering. Satu tempat di situ. Tapi tempat yang lainnya yang namanya bulan ini di perbatasan antara Afghanistan dan Pakistan. Antum bisa googling. Bulan itu kalau satu temunya di situ Buraida, tapi tempatnya kecil gitu. Bukan tempat yang besar. Tapi kalau bulan yang di antara perbatasan Afghanistan dan Pakistan itu emang besar. Dan ini salah satu sifat tempat yang dijelaskan akan memunculkan Rabithah minal muslimin, Taifah dari kaum muslimin yang disifati dengan Taifah Mansurah. Yang akan menaklukkan Baitul Maqdis, menaklukkan Konstantinopel dan Romawi. Dan mereka akan memerangi Dajjal. Ini sifat Taifah Mansurah. Kalau dari riwayat tadi, dari hadis-hadis sebelumnya, maka boleh jadi bulan yang dimaksud adalah bulan yang ada di perbatasan Afghanistan dan Pakistan. Karena memang riwayat-riwayat sebelumnya Taifah Mansurah itu munculnya dari Khurasan, itu bagian dari negeri Khurasan, negeri besar. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tentang Taifah Mansurah ini bukan hanya sifat, tetapi sifat itu menunjukkan ada wujud. Dan wujudnya sedang bekerja. Jadi semakin menguatnya. Kalau kemudian kita akan mencari. Orang pandai kan ketika ada wujudnya kan kita cari wujudnya kemana. Tandanya apa? Kan gitu. Tandanya seperti apa yang disifatkan, kita bisa lihat dari apa yang sudah terjadi hari ini. Kira-kira Taifah ini sedang menguat atau sedang melemah? Kan begitu. Kalau sedang menguat berarti ya kemungkinannya semakin dekat. Kalau masih lemah ya kemungkinannya masih jauh. Tapi saya katakan lagi, dari kajiannya orang-orang kafir tadi, man khalafahum tadi, mereka mengatakan apa? Bahwa kemunculan pemerintahnya Al-Mahdi itu, Al-Khilafah ala minhajin nubuwah itu mereka perkirakan kalau menurut Rusia itu 2020. Amerika itu 2021. Kalau Amerika 2024. Ini pinjam kajian mereka. Iya kan? Mereka itu mengatakan, kemudian di footnote-nya mereka itu mengatakan, kita tidak dapat menghalangi munculnya khilafah ala minhajin nubuwah. Kita hanya berusaha untuk menundanya. Karena dia tahu kalau Rasulullah mengatakan muncul pasti akan muncul meskipun tidak ada tanggalnya kan begitu kan. Nah itu tanggalnya yang mereka akan ulur. Dengan segala bentuk kekuatan yang mereka punyai mereka akan ulur. Sehingga bahkan orang ngomong khilafah pun akan dimasalah. Itu proyek besar mereka. Kalau yang ada di sini ikut ya itu bagian dari mereka begitu loh. Paham saya? Itu proyek besar. Proyek kekufaran. Jadi iblis itu puncaknya kan iblis.
Iblis kan nggak suka kalau manusia ini selamat. Maka iblis dengan bala tentaranya, ya, wa junudahu minal jinni wal insi, dari bala tentara mereka dari manusia dan jin berusaha untuk menghadang. Tetapi mereka pasti nggak akan mampu. Mereka tahu nggak mampu, pasti akan terjadi apa yang terjadi. Iwalamakumullah. Ini saya katakan tadi, ini tanda, ya, pertanda yang akan menjadi awal kemunculan Al-Mahdi. Jadi kita harus bisa merespon, memahaminya. Ini ilmu. Nah, ketika saya katakan tadi, ilmu itu tidak akan menjadi berbuah ketika memang hati ini tidak siap menerimanya. Jadi memang saya katakan kalau ilmu saja cukup, maka tidak ada ulama Betapa banyak ulama yang memahami tentang konteks-konteks riwayat-riwayat tentang banyak hal dalam din ini, tetapi mereka banyak menyimpangkannya. Karena apa? Karena hatinya nggak siap, jiwanya nggak siap. Maka saya katakan sekali lagi di forum ini, maka hendaklah kita senantiasa mulai sekarang tazkiyatun nufus, memperbaharui hati kita ini. Karena kalau hati ini bermasalah, ilmu kita nggak ada artinya nanti. Kalau hati ini bermasalah, ilmu kita nggak ada artinya. Karena di hadapan kita ini fitnahnya jauh akan lebih dahsyat. Kita ini fitnahnya akan semakin hari semakin muncak terus. Puncaknya adalah ad-dajjal. Puncaknya adalah Warahmatullah, saya kira cukup kajian malam ini. Mudah-mudahan Allah SWT menjaga kita dan hati-hati kita supaya senantiasa taat kepada Allah SWT, setelah senantiasa mendapatkan rahmat kucuran rahmat Allah SWT, dan senantiasa dijaga oleh Allah SWT dari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada umat ini. Harul kalam billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.